Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HG2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi informasi dan komunikasi untuk perkembangan TIKP. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Ari Putra Ramadan. Nama saya Desya Suci Ramadanti. Nama saya Fiza Hozana Fatli. Saya Naura Atira. Ini anggota-anggota. Yang pertama itu dimulai dari latar belakang, di mana latar belakang yang kita ambil itu adalah ketimpangan pembangunan di daerah tertinggal. Nah, anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur ini berpendapat menginginkan adanya pemerataan pembangunan. Jadi tidak ada ketimpangan pembangunan, bukan pembangunan di kota saja, tetapi di daerah pedesaan pula. Seperti yang kita ambil di sini adalah kasus dari rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, ada masalah dari rencana pemindahan ibu kota ini. Yang pertama, masalah pemerataan pembangunan ini tuh akan merusak ekosistem yang gimana contohnya tuh ekosistem hutan. Seperti yang kita tahu, di daerah Kalimantan ini tuh masih banyak daerah perhutanan dan rencana pemindahan pun pasti tentunya di daerah lahan terbuka ini. Jadi di hutan sendiri kita tahu dia tuh sebagai tempat tinggal fauna maupun flora yang ada di sana, sehingga bila kita memindahkan ini, melakukan pembangunan di sana, akan merusak ekosistem hutan yang ada di Kalimantan Timur ini. Dari masalah tadi itu dan rencana tadi itu ada tanggapan dari masyarakat atau organisasi Greenpeace Indonesia, yang dimana Greenpeace Indonesia sendiri dikenal sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan. Ini ada berita yang ditayangkan oleh Liputan 6 pada 30 Agustus 2019, di mana berupa video singkat mengenai kekhawatiran Greenpeace Indonesia akan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Di dalam video ini tuh merangkum kecemasan Greenpeace mulai dari takutnya ada permasalahan lingkungan di sana akibat dari pemindahan ibu kota ini, dan juga takutnya ada peningkatan polusi di daerah Kalimantan Timur ini seperti yang terjadi di Jakarta, di mana pemerintah sendiri merencanakan akan membangun PLTU batubara di Kalimantan Timur ini, sehingga ini tuh menjadi kecemasan dari Greenpeace Indonesia akan pemindahan ibu kota ke daerah Kalimantan Timur ini. Selanjutnya, bukan hanya pendapat dari dari organisasi saja, tapi ada pendapat dari pemerintah sendiri. Ini dari pendapat anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur, yaitu Bapak Syafruddin. Pak Syafruddin ini mengungkapkan menginginkan adanya pemerataan pembangunan di daerah, bukan hanya di daerah perkota saja, tetapi di daerah yang masih tertinggal, seperti daerah pedesaan. Dan juga Pak Syafruddin ini menginginkan pemerintah dan pemerintah pusat ini lebih berfokus untuk melakukan pemerataan daerah agar tidak menimbulkan asumsi dari masyarakat sendiri yang tinggal di daerah yang belum mendapatkan pemerataan pembangunan ini, seperti mereka berasumsi bahwa pemerintah itu hanya melakukan pemerataan di daerah yang di perkotaan saja. Dan juga pemerataan pembangunan ini tuh menjadi salah satu keinginan tinggi dari masyarakat sendiri. Lalu kenapa kita memilih Greenpeace? Karena Greenpeace sendiri ini sudah dikenal sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan dan juga dia sudah berada banyak cabang-cabangnya di tiap negara. Ini kita akan bahas tentang Greenpeace ini mulai dari sejarah, tujuan, struktur informasi, program yang ditawarkan, realita pelaksanaan program tersebut, beserta kendala dan solusi. Selanjutnya. Nah, yang pertama-tama adalah sejarah dari organisasi Greenpeace ini. Nah, jadi Greenpeace ini pada akhir tahun 1960-an, Amerika Serikat memiliki rencana untuk melakukan pengujian senjata nuklir di wilayah yang lapisan tektoniknya ini tidak stabil. Nah, rencana ini membawa kekhawatiran untuk berbagai orang karena pengujian senjata nuklir ini mampu memicu gempa dan tsunami. Nah, akhirnya pada tahun 1969, sebanyak 7.000 orang demonstran menghalangi jalur lintas perbatasan Amerika Serikat dan Kanada di British Columbia dengan membawa slogan "Don't make a wave, it's your fault, our fault goes." Nah, lalu
pada 1970, para demonstran ini akhirnya menggalang dana dengan mengadakan konser amal untuk menyewa sebuah kapal yang bernama Phyllis Cormack, yang kemudian kapal ini diubah namanya menjadi Greenpeace, dan pada tahun 1972, Bill dan Darnell adalah orang yang mengkomunikasikan kata green dan peace, dan Greenpeace ini resmi menjadi nama organisasi. Selanjutnya, nah akhirnya pada saat ini Greenpeace adalah suatu organisasi internasional yang berkampanye untuk kampanye lingkungan secara global, terletak di Amsterdam, Belanda, dengan 2,8 juta pendukung di seluruh dunia, nasional dan kantor regional di 41 negara. Nah, yang kedua adalah tujuan dari Greenpeace. Jadi secara global, cita-cita utama Greenpeace ini adalah menjaga agar bumi tetap mempunyai kemampuan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Nah, untuk mencapai hal ini, Greenpeace selalu berkampanye untuk menghentikan perusakan-perusakan lingkungan yang sedang terjadi dan menawarkan berbagai solusi terhadap praktek isu-isu lingkungan tersebut. Nah, di masing-masing negara, fokus kampanye Greenpeace ini sebenarnya berbeda-beda, tergantung masalah-masalah yang diprioritaskan oleh negara-negara tersebut. Namun ada beberapa fokus yang difokuskan oleh Greenpeace ini sendiri. Yang pertama itu seperti mempertahankan keberlangsungan kehidupan di laut. Nah, dengan menghadapi praktek-praktek penangkapan ikan yang destruktif dan besar-besaran, serta menciptakan jaringan global pelestarian kelautan. Lalu juga ada melindungi hutan alam yang masih tersisa di dunia ini. Lalu juga ada bekerja mewujudkan perdamaian dan pelucutan senjata dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya yang terbatas dan menyerukan penghilangan menyeluruh segala senjata nuklir. Lalu juga ada menciptakan masa depan yang bebas bahan beracun dengan mendorong alternatif yang lebih aman sebagai pengganti bahan-bahan kimia yang berbahaya yang kini banyak digunakan dalam produk dan proses manufaktur. Nah, yang ketiga adalah struktur informasi dari organisasi Greenpeace. Nah, di laman website Greenpeace ini, Greenpeace menyediakan berbagai informasi yang ditujukan kepada pengunjung website. Seperti ada laman berita yang berisikan berita-berita terkait isu lingkungan global, apa saja yang baru-baru ini terjadi, bahkan tidak hanya isu lingkungan, melainkan juga isu-isu yang akhir-akhir ini terjadi di bumi. Lalu juga ada solusi. Di sini Greenpeace menyediakan solusi terkait isu-isu lingkungan global yang marak terjadi. Lalu juga ada petisi dan aksi, di mana di sini kita pengunjung website diajak untuk bergabung dan beraksi untuk mendukung gerakan-gerakan yang terkait isu-isu lingkungan global, seperti menghentikan polusi plastik dan berbagai petisi lainnya. Lalu terakhir ada donasi. Di sini kita akan diajak berdonasi yang nantinya hasil donasi ini akan digunakan untuk setiap isu seperti hutan, laut, pemanasan global, dan lain-lain. Kita pelaksanaan program Greenpeace. Next. Yang pertama adalah kesempatan kedua Pak Jokowi lindungi lingkungan Indonesia. Nah, mengapa kesempatan kedua? Karena pada kesempatan pertama, pada tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu 3 tahun. Namun, janji penegakan hukum ini masih tidak tegas dan tidak konsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh. Nah, di awal pemerintahan kedua Jokowi ini, pemerintahan Presiden Jokowi ini, Greenpeace mengajak masyarakat untuk mengingatkan beliau untuk jangan lupakan investasi pada bumi dan pilih energi baik dan lawan perusak hutan. Nah, jika ingin serius berkomitmen dan melawan krisis ini, pemerintahan Jokowi harus beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan, energi baik yang bersih bagi lingkungan dan juga masyarakat. Next. Dan kedua itu pulihkan perairan Karawang dan minyak. Nah, ini realita dari kasus ini sudah 2 tahun berturut-turut petaka tumpahan minyak Pertamina itu terjadi di perairan Indonesia. Nah, Greenpeace mengajak masyarakat untuk desak pemerintah dan Pertamina bertanggung jawab penuh, sekaligus membuka data penyebab utama petaka tumpahan minyak di Karawang. Dan ini caranya Greenpeace ini dengan melakukan donasi untuk
membuka riset-riset dan memulai riset terkait dengan Pertamina ini dan kasus pertumpahan minyak yang ada di Karawang tersebut. Next. Yang ketiga ini adalah hutan tanpa api. Nah, kasus ini diambil karena pada tahun 2016 tim jaga api dibentuk dan dilatih, namun terdiri dari 25 orang asal Riau, Kalimantan, dan Jakarta yang berjuang 100% untuk hutan. Nah, Greenpeace ini bekerja sama dengan masyarakat yang terdampak untuk melakukan pemetaan, pemantauan titik api, mengawasi bila ada pembangunan kanal baru, dan banyak kegiatan lainnya, beserta status siaga darurat kebakaran hutan. Next. Itu pulihkan hutan, pulihkan harapan. Nah, pasti hutan juga merupakan keberadaannya sangat penting untuk melindungi bumi dari dampak perubahan iklim, karena perubahan iklim ini bisa memicu global warming dan itu berdampak pada ekosistem baik di bumi, dan itu bisa berdampak pada kepunahan. Nah, untuk itu Greenpeace mengajak masyarakat untuk memberikan hutan dengan reboisasi dan desak perusahaan-perusahaan besar dunia agar segera berhenti mengambil keuntungan dari perusahaan hutan tersebut. Next. Ini selanjutnya ini dukung Indonesia sebagai segera melakukan transisi ke energi terbarukan yang ramah lingkungan. Tentu ini sangat penting karena jika tidak, selain menyebabkan kerusakan lingkungan yang dahsyat, batu bara itu ternyata juga salah satu penyumbang utama gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim, dan itu bisa menyebabkan global warming juga, yang bisa merusak ekosistem. Oleh karena itu, Greenpeace mengajak masyarakat untuk meminta Presiden dan kementerian yang terkait untuk melakukan langkah konkret dan strategis mengarahkan transisi energi tersebut dari batu bara ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Penjaga hutan. Nah, penjaga hutan ini diambil karena penggundulan hutan atau deforestasi itu sering terjadi dan menyebabkan melepasnya gas rumah kaca yang sangat besar dan menyumbang terjadinya perubahan iklim yang berbahaya dari hasil deforestasi ini. Karena berdasarkan riset data, Indonesia merupakan negara pencemar polusi ketiga terbesar setelah Amerika dan Cina. Nah, oleh karena itu, Greenpeace mengajak masyarakat bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, bentuk untuk menjaga ekosistem ini salah satunya itu mengajak masyarakat untuk menjadi penjaga hutan. Nah, lindungi Sungai Putri. Sungai Putri ini juga menjadi ancaman yang serius karena beberapa menghancurkan hutan untuk kayu dan serta menjadikan hutan lautan sawit dan gambut Sungai Putri itu berakibat sejumlah lahan petani di Kecamatan Pawan, Ketapang mengalami kerugian akibat gagal panen tersebut. Untuk itu Greenpeace mengajak kepada masyarakat juga untuk melindungi Sungai Putri dengan meminta Presiden RI segera tetapkan Sungai Putri sebagai kawasan lindung. Yang terakhir itu adalah selamatkan Karimun Jawa. Nah, Karimun Jawa ini kan sebagai objek taman nasional yang penting. Karimun Jawa juga sedang terancam oleh beberapa hal, mulai dari lalu lintas kapal tongkang batubara hingga penangkapan ikan menggunakan potas. Nah, untuk itu Greenpeace dari kasus ini Greenpeace juga mengajak masyarakat untuk mendukung aksi Greenpeace dalam rangka membuat petisi terkait dengan selamatkan Karimun Jawa dalam bentuk hashtag Save Karimun Jawa. Next. Yang keenam ada kendala dan solusi.
Yang pertama, kesempatan kedua Pak Jokowi untuk melindungi lingkungan Indonesia. Jadi kendalanya adalah kebakaran hutan tahunan yang masih gagal untuk dihentikan. Jadi kebakaran ini tuh disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan oknum-oknum itu juga mengubah hutan menjadi perkebunan sawit atau bubur kertas. Nah, oknum-oknum ini belum diberikan sanksi yang sepadan oleh pemerintah, hingga solusinya adalah memberikan sanksi perdata dan administrasi secara konkret. Yang kedua, pulihkan perairan Karawang dari minyak. Jadi sekarang itu di daerah Karawang dan sekitarnya terjadi tumpahan minyak oleh pihak Pertamina. Nah, tumpahan minyak ini memiliki banyak sekali dampak bagi masyarakat sekitar, seperti masalah kesehatan atau masalah ekosistem, dan tempat wisata di daerah Karawang dan sekitarnya juga ditutup. Nah, masyarakat itu sudah meminta kepada pihak Pertamina penjelasannya bahwa mengapa bisa sampai ada tumpahan minyak gitu. Namun kendalanya adalah Pertamina yang tidak transparan dalam menjelaskan penyebab dan kronologis yang memicu tumpahnya minyak. Kemudian solusinya adalah kita sebagai masyarakat bisa memanfaatkan media untuk menyampaikan aspirasi, seperti mengisi petisi dan berdonasi yang sudah disediakan oleh Greenpeace. Yang ketiga ada hutan tanpa api. Kendalanya masih sama, yaitu kebakaran hutan tahunan yang masih gagal untuk dihentikan. Namun solusinya adalah pembentukan tim cegah api. Jadi tim cegah api ini bekerja sama dengan masyarakat sekitar di area yang terdampak itu untuk melakukan pemantauan titik api, melakukan pengawasan, dan pemetaan. Selain itu, tim cegah api juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana untuk mencegah adanya kebakaran hutan dan apa yang harus dilakukan ketika hutan itu sudah terbakar. Yang keempat ada pulihkan hutan, pulihkan harapan. Jadi kendalanya adalah perusahaan besar dunia banyak yang melakukan deforestasi hutan untuk mengambil keuntungan sepihak. Nah, jadi masyarakat itu sudah meminta kepada perusahaan-perusahaan itu untuk tidak mengambil keuntungan sepihak. Dan perusahaan itu sudah berjanji dan sudah berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hutan itu. Namun kendalanya adalah perusahaan itu belum membuktikan komitmen dan janjinya untuk menghilangkan deforestasi hutan. Solusinya sama seperti yang di atasnya tadi, yaitu memanfaatkan media untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemudian ada dukung Indonesia segera melakukan transisi energi ke energi terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi kendalanya adalah Indonesia yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Mungkin dalam beberapa puluh tahun ke depan, sumber energi yang tidak terbarukan itu akan habis begitu saja. Kemudian solusi yang dapat kita lakukan adalah menghemat dalam penggunaan bahan bakar tak terbarukan, seperti bisa menghemat bensin dengan cara menggunakan angkutan umum. Selanjutnya, penjaga hutan. Kendalanya adalah orang yang tinggal di kota besar mengalami kesulitan dalam penjagaan hutan, karena seperti yang dapat kita lihat, kita tinggal di Jabodetabek, kemudian tidak ada hutan yang bisa kita jaga gitu. Nah, makanya solusi yang disediakan oleh Greenpeace yaitu kita dapat menanam tanaman sendiri di lingkungan masing-masing. Jadi kita tidak perlu menjaga hutan, cukup dengan menanam tanaman sendiri. Selanjutnya ada lindungi Sungai Putri. Jadi Sungai Putri ini adalah sebuah ekosistem di Kalimantan Barat yang sekarang itu sedang dibangun kanal dan kegiatan industrinya yang merusak ribuan hektar hutan. Pembangunan kanal ini juga kayak merusak ekosistem di sana, seperti orang hutan yang sudah tidak punya tempat tinggal sekarang. Juga banyak sekali petani yang mengalami kesulitan menanam padi dan palawija sehingga terjadi gagal panen. Kemudian solusinya adalah kita dapat memanfaatkan media untuk menyampaikan aspirasi, seperti kita dapat mengisi petisi dan berdonasi lewat Greenpeace. Selanjutnya ada Karimun Jawa. Jadi sekarang di Karimun Jawa itu terumbu karang sudah mulai hancur karena adanya lalu lintas kapal tongkang. Dan kapal tongkang ini sifatnya ilegal. Selain itu, di Karimun Jawa juga banyak orang yang menangkap ikan itu menggunakan potas atau potasium sianida dan cantrang. Cantrang itu adalah semacam jaring yang sangat besar dan dia bisa menangkap ikan sampai ke dasar perairan. Kemudian jadi cantrang itu dia banyak menangkap ikan-ikan kecil yang seharusnya tidak tertangkap. Nah, solusinya adalah kita juga bisa mengisi petisi dan berdonasi lewat Greenpeace. Terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi pembangunan di Indonesia itu bukan hanya memberikan dampak positif, tapi juga memberikan banyak sekali dampak negatif bagi lingkungan yang nantinya akan berdampak pada kita sebagai masyarakatnya.
Kemudian kita sebagai masyarakat itu dapat turut serta untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan itu melalui wadah yang sudah disediakan oleh Greenpeace. Jadi Greenpeace itu berjuang demi bumi yang hijau tanpa ada kekerasan yang merugikan sebelah pihak. Oleh karena itu kita harus turut berpartisipasi dalam perbaikan untuk bumi kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.